Shalom saudara-saudari dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat kita bertemu kembali dalam renungan pagi kita pada pagi hari ini. Ya, selamat pagi semua. Jadi kita bersyukur karena kita dapat bertemu kembali pada pagi hari ini dalam kesempatan yang begitu indah yang Tuhan sediakan dan berikan untuk kita bersama pada pagi hari ini. Nah, oleh itu saudara-saudari, saya mengajak kita bersama untuk sama-sama menaikkan ucapan syukur kita di dalam doa kita bersama kepada Tuhan di atas kebaikannya untuk kita. Jadi untuk itu mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Bapa kami, di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur pada pagi hari ini karena kami tahu bahwa seluruh kehidupan kami bukan hanya sepanjang malam ini, tetapi untuk hari-hari yang sebelumnya pun sampai pada saat ini kami percaya, kami yakin bahwa Tuhanlah yang memelihara kehidupan kami. Bahkan untuk perkara-perkara yang tidak dapat kami kenali dengan pasti sekalipun, Tuhan tetap menopang dan tetap mengendalikan kehidupan kami. Oleh itu Bapa, kami meninggikan, kami memuji, kami memuliakan karena kebesaran, dahsyat, ajaibnya karyamu yang Engkau lakukan di dalam kehidupan setiap pribadi kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Nah, saudara-saudari, sebelum saya berkongsi sedikit daripada firman Tuhan pada pagi hari ini untuk kita renungkan bersama, jadi sekali lagi saya ingin mengajak saudara-saudari untuk memuliakan, untuk menyembah, untuk memuji nama Tuhan kita lewat pujian, lewat penyembahan yang akan kita naikkan bersama ini. Mari kita mempersiapkan diri kita memuji, menyembah Tuhan bersama. Ampuni aku Tuhan.
Saudara-saudari, saya mau bertanya dengan kita. Di dalam hidup kita, apakah hal yang paling sulit yang kita lakukan? Ya, yang kamu rasa mungkin dalam pengalaman hidup, apa perkara yang paling sulit untuk dilakukan? Ya, jadi semua kita mungkin ada perkara yang sulit untuk kita lakukan sehingga tidak mampu. Ya, mungkin betul juga perkara itu memang susah untuk dilakukan. Tetapi yang saya ingin kongsikan pada pagi hari ini adalah perkara yang senang untuk dilakukan, dan tidak banyak prosedur dan tidak memerlukan budget yang besar dan tidak memerlukan kelayakan sekolah pendidikan yang tinggi, ya, tetapi sangat sulit untuk dilakukan. Nah, jadi saudara-saudari, saya mau membawa kita bersama melihat perkara yang paling sulit dilakukan oleh manusia, walaupun sebenarnya tidak menuntut apa-apa yang lain untuk boleh melakukannya. Jadi yang membawa Alkitab, kita membuka di dalam 1 Yohanes pasal yang pertama. Bermaksud 1 Yohanes 1, kita membaca ayat 9. Begini bunyinya: jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, apa yang saya maksudkan dengan perkara yang paling sulit untuk dilakukan walaupun tidak memerlukan kelayakan, tidak memerlukan prosedur apa-apa? Saudara, mengaku dosa adalah hal yang paling sulit bagi manusia. Hal yang sangat rumit, yang sangat susah manusia lakukan. Ya, banyak orang tahu dan mau, bahkan sudah mengikut Yesus. Mereka kenal bahwa ada pengampunan dosa. Kita tahu semua itu, banyak yang tahu. Tetapi sangat sedikit yang mau mengaku dosa itu. Sedangkan itu sangat percuma. Bahkan ada yang mengambil kesempatan dengan pengampunan yang Tuhan beri sehingga menjadi satu jembatan baru untuk dosa yang lain pula. Nah, jadi saudara-saudari, coba lihat di dalam diri kita. Apakah bagi kita mengaku dosa itu hal yang mudah, yang senang dilakukan, ataupun itu adalah merupakan kesulitan-kesulitan ataupun pergumulan kita sepanjang hidup kita? Mengaku dosa. Kadang-kadang hari ini sadar, besok tidak sadar lagi. Kadang-kadang bulan ini ya kuat dalam Tuhan, bulan yang akan datang mundur lagi. Dan begitu, turun naik. Jadi itu berarti saudara, untuk mengaku dosa itu adalah hal yang paling sulit. Membuat keputusan untuk mengikut Yesus itu tidak susah. Bahkan banyak orang membuat keputusan, tetapi untuk meninggalkan dosa itu yang selalu merupakan kesulitan. Nah, jadi saudara-saudari, setelah kita sadar bahwa hal ini merupakan perkara yang sulit, jadi ada beberapa perkara yang perlu kita tahu, yang perlu kita cek mengapa kesulitan ini berlaku. Jadi lihat bagaimana keputusan kita mengikut Tuhan. Lihat bagaimana apa yang sedang terjadi di dalam diri kita sebenarnya. Apa yang berlaku di dalam kita. Sehingga hal itu merupakan kesulitan bagi kita. Nah, jadi saudara-saudari, hati-hati ya dengan penyakit yang sukar mengaku dosa ini. Ini merupakan hambatan bagi kita. Ini merupakan halangan bagi kita
dengan setia mengikut Tuhan. Ya, karena ini adalah kehendak Tuhan, bahwa kalau kita mengakui dosa kita, makanya Dia dengan setia dan adil mengampuni kita. Jadi bagaimana mungkin kita akan menerima pengampunan kalau dosa itu tidak kita akui? Nah, jadi itu yang saya maksudkan, ramai yang mengaku mengikut Tuhan, tetapi sedikit yang mau mengakui dosa. Nah, jadi saudara-saudari, pastikan kita lepas daripada penyakit ini. Jangan mengaku dosa ini merupakan satu halangan bagi kita, tetapi biarlah perkara ini benar-benar berlaku di dalam hidup kita, bagi kita yang sudah sekian lama mengikut Tuhan. Ya, saudara-saudari, lepaskanlah. Jadi jangan mengikut Tuhan dengan membawa beban dosa itu terus-menerus, sangat merugikan. Ya, lepaskan. Seperti mana yang Tuhan Yesus sudah tantang dengan kita, marilah datang kepadaku yang berbeban berat, yang merasa letih lesu. Dia akan menanggalkan itu. Jadi maksudnya saudara, lepaskan itu, beban dosa itu. Di dalam kitab Ibrani juga penulisnya mengatakan bahwa marilah kita menanggalkan beban dosa yang sangat merintangi kita. Jadi saudara-saudari, lepaskan, akui semua itu supaya kita mendapat pengampunan. Nah, jadi saudara-saudari, itu sedikit perkongsian dari saya pada pagi hari ini untuk kita, supaya jangan kita menghadapi kesulitan di dalam kita mengaku dosa kita. Nah, jangan ini menjadi hal yang merupakan perkara yang melekat di dalam hidup kita. Nah, jadi saudara-saudari, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama. Tuhan Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang kepadamu. Tuhan, ampuni kami kalau di dalam sikap hidup kami, di dalam kami mengikuti Tuhan selama ini, kami sangat sulit mau mengakui dosa kami, walaupun kami sangat tahu dan percaya bahwa Engkau adalah Allah yang bersedia untuk mengampuni kami, yang dapat menyelamatkan kami. Tuhan, sekali lagi ampuni kami, beri kemampuan untuk kami, supaya kami mampu mengakui dosa kami di hadapan-Mu, supaya kami sanggup meninggalkannya, supaya kami dapat mengikut Tuhan dengan mengikuti kehendak-Mu Bapa. Jadi bukan dengan kehendak dosa yang kami bawa terus-menerus di dalam kehidupan kekristenan kami. Jadi Tuhan, ini doa kami, tolong kami supaya kami dapat bebas dari belenggu-belenggu dosa yang mungkin kami sadari dan tidak sadari, yang tetap mengikat kami, yang membuatkan kami merasa susah dan sulit untuk mengikut Tuhan. Nah, demikian doa kami untuk hari ini juga Tuhan Yesus, supaya di dalam kehidupan kami hari ini Tuhan bersama dengan kami, menuntun langkah hidup kami supaya kami tidak berdosa terhadap Tuhan. Jadi bahkan biar hidup kami dituntun oleh tangan Tuhan yang ajaib, yang berkuasa, yang menolong kami, melindungi kami, memberkati kami, bahkan mengguna pakai kehidupan kami untuk kemuliaan-Mu Bapa. Nah, terima kasih Tuhan Yesus. Jadi sekali lagi Tuhan menyertai setiap orang yang memanggil nama-Mu, yang sentiasa menantikan Tuhan dalam hidup mereka. Nah, terima kasih Bapa, ini doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Nah, saudara-saudari, pertemuan kita untuk pagi hari ini sampai di sini dulu, dan sampai kita jumpa lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.